Tantangan pertama harus mengembalikan kejayaan itu kembali di pemilu 2024. Saya berpolitik, saya orang politik yang selalu mengedepankan ukur diri. Artinya hal yang mustahil saya akan maju tanpa ada tadi. Wis, ada Ustadz Haji Subadri Usuluddin. Amin. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Kang. Sehat walafiat, berkat doa Kakang, doa semuanya. Ya. Alhamdulillah. Ini bahaya nih. Ada Kenapa? bakal calon gubernur Banten di sini. Amin. Boleh cepat gak izin? Boleh. Oke, ya, Karena makasih. kita sudah social distancing juga di Siap. sini. Oke. Hari ini sudah menjadi ketua DPW P3 Provinsi Banten. Jadi ini manggilnya ketua apa Ustadz ini? Ketua aja lah. Ketua. Ustadz. Tapi enakan Ustadz. Jangan. Hidup Karena saya kan- masih agak kebajingan-bajingan. Contohnya seperti apa tuh? Enggak, di P3 itu kan partai terbuka. Nah, Tidak hanya partai yang emang harus mengakomodir Ustadz. Ya, dari kalangan remaja, milenial, dari semua masyarakat, P3 welcome. Kita nerima. Tapi Jadi kan- kalau tadi predikat Ustadz, ya janganlah, saya bukan Ustadz. Kasihan para Ustadz dan kiai-kiai yang lainnya. penyematan Ustadz kan itu berawal dari masyarakat, Amin. bukan gelar secara akademisi atau dan yang lainnya. Jadi kayaknya udah cocok jadi Ustadz ini. Amin, sekalipun Ustadz itu kan kalau bahasa sini guru ya. Ya, guru di bidang agama, sehingga saya belum pantas aja menyandang predikat Ustadz. Ya. Tapi apapun itu saya patut bersyukur. Saya patut syukuri. Ya, kembali lagi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan pada hakikatnya, muaranya, goalnya kembali lagi penilaian itu ada di masyarakat. Baik tidaknya kita, masyarakat nanti yang menilai. Siap. Berarti kita panggil ketua aja hari ini. Ya. Ketua, sekarang sudah sah menjadi memegang salah satu partai di Provinsi Banten yang memiliki sebutan sangat religius. Kemarin kan pasca PLT, kemudian sekarang menjadi ketua. Apa motif ketua? Jabatan kan punya ini sebagai wakil wali kota. Siap. Ingin jadi ketua DPW PAN. Apa motivasinya? Pertama, tidak bisa lepas dari niatan di samping ibadah. Yang kedua, pengen berbuat yang terbaik. Itu niatan yang emang yang selalu saya tanamkan. Dengan niatan itulah maka saya bersyukur saya sudah diamanahi 2 amanah yang emang tidak mudah untuk saya. Betul. Pertama, saya diamanahi Allah Subhanahu wa taala melalui masyarakat menjadi wakil wali kota. Yang emang saya diberangkatkan dari Partai Persatuan Pembangunan waktu itu. Setelah saya menjabat jadi wakil wali kota, di pertengahan jalan ada amanah lagi yang datang dari para senior partai, dari kader-kader Partai Persatuan Pembangunan untuk mengamanahkan ke pribadi saya. Yang namanya amanah, tambah lagi saya sampai akhir hayat orang yang tidak pernah bisa melupakan, orang yang selalu diangkat harkat martabatnya oleh P3. Sehingga amanah itu saya ambil. Sekalipun saya mengamini bahwa amanah ini bukan amanah yang mudah untuk dijalankan. Tapi saya menawaitukan diri, saya niat gimana caranya saya harus mampu mengemban amanah ini. Terhitung dari semenjak saya diamanahi Muswil kemarin jadi ketua definitif Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten, tentu saya harus mempunyai program-program yang jelas. Betul. Dalam rangka membawa P3 ke arah yang lebih baik.
dalam rangka membawa P3 di Provinsi Banten ini bisa sejajar dengan partai-partai pemenang pemilu tahun kemarin. Itu. Jadi tugasnya 2. Karena memang kalau saya lihat ketua ini salah satu sosok figur sentral terutama di Kota Serang ya. Kenapa? Beranjak dari sekretaris di Kota Serang kalau nggak salah, sekretaris P3 mengalami lonjakan sebagai wakil wali kota, kemudian jadi ketua DPW. Artinya kan ini loncatan yang begitu dahsyat, besar dalam jangka waktu yang tidak begitu panjang. Ya. Kalau perbedaan dari ketua DPW sama wakil wali kota apa sih? Biar masyarakat tahu. Sama sebetulnya, amanah itu sama. Wakil wali kota, gini, hidup itu pilihan pertama. Nah, saya yang meminta dan berkeinginan untuk mencalonkan diri. Kan dari pribadi sayanya tuh, di wakil wali kota dulu. Diamini oleh masyarakat. Setelah diamini oleh masyarakat, maka saya harus berbuat baik, berbalik dengan apa yang sudah dilakukan masyarakat ke pribadi saya. Setelah jadi, saya harus berbuat baik, berbuat manfaat untuk masyarakat itu sendiri. Di partai pun juga tidak beda jauh. Kita sudah diamanahi agar mengemban, membesarkan, membangun partai P3 di Provinsi Banten. Nah, amanah itulah pertama yang harus kita jaga. Harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk bersama-sama kader tentu membentuk sebuah kebersamaan, satu kesepahaman, sepakatan bahwa Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Banten ini supaya jadi partai yang emang sangat diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sekarang sudah jadi ketua nih. Memang di Banten ini sepertinya sudah menjadi tren kepala daerah itu menjadi ketua parpol. Banyak-banyak contoh. Sudah menjadi ketua ini Pak Ustadz. Apa yang mau dilakukan Pak Ustadz ke depan? Ya itu tadi, karena ini amanah. Setelah saya mengemban amanah, saya tentu harus membuat beberapa program. Pertama, tentang kepitigaan. Yang kedua, program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu kita sadari bersama bahwa hajatan politik adalah 5 tahunan. Nah, untuk setelah terhitung dari semenjak saya mengemban amanah ini, ada beberapa program yang emang endingnya nanti di hajatan 2024 itu, hajatan 5 tahun sekali. Tentu saya harus bisa membuat program. Gimana caranya bikin program agar bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Masyarakat, kita selaku kader partai mengarahkan ke masyarakat bahwa P3 adalah partai terbuka dan partai pada akhirnya partai P3 disenangi oleh seluruh masyarakat Banten. Dengan dasar sudah tersenang itu, ya dengan dasar kesenangan tadi, besar kemungkinan ada keterpilihan. Jadi kembali lagi, apapun partainya, saya rasa programnya yang jelas. Program A, B, C, dan yang jelas. Setelah program yang jelas, mungkin nanti ada 1-2 umat kita yang emang keterpilihan ke kita. Gitu. Artinya cita-cita politik saat ini sudah mengarah ke Pilgub Banten 2024. Kalau di politik itu, Kang Benson, kan dinamis. Ya, dinamis. Kayak contoh tadi di awal, siapa yang menyangka saya bukan siapa-siapa, sababiah pergerakan umat, sababiah doa masyarakat, saya jadi wakil wali kota. Terus yang kedua, kalau kata bahasa Serang, tidak ngimpi, tidak ngelindur, saya diamanahi jadi PLT Ketua P3 Provinsi Banten. Betul. Nah, di politik, karena dinamis tadi, tinggal politik itu untuk ya dan tidaknya tergantung momentumnya nanti kayak gimana. Kalau bicara kita mesti kemana, kita pun harus ngukur diri kita. Artinya seberapa jauh popularitas kita, seberapa jauh elektabilitas kita, dan yang terakhir yang
wajib dipunyai oleh semua kader yang mempunyai niatan untuk maju di pilkada, ya, di samping popularitas, elektabilitas, yang terakhir isi tas. Ya. Berarti skema untuk mencapai itu sudah dilakukan. Kalau melihat saya sebagai kacamata kuda politik, banner poster ini sudah di mana-mana. Tangerang Raya, Serang, Lebak Selatan, sudah ada itu. Artinya kan sudah ada persiapan sampai sejauh itu. Ditambah saya mendengar informasi bahwa ada sejumlah elit politik yang tadinya berbeda partai dengan ketua akhirnya merapat. Ini kan sudah, kalau menurut saya sudah menjadi gambaran bahwa ini persiapan ini mau tarung ini 2024. Amin sih, kesulitan amin. Cuma gini Kang Benson, terkait banner, baleho, billboard, ya itu mah satu keharusan lah. Saya ini orang bukan siapa-siapa. Saya bukan lahir dari keluarga pejabat. Saya bukan lahir dari keluarga menak. Dengan adanya billboard di mana-mana itu, ya saya kategorikan uluk salam lah. Uluk salam ke Tangerang Raya, ke Serang Raya, gitu artinya bahwa saya dapat amanah, saya ketua wilayah Partai Persatuan Pembangunan. Jadi ya saya pikir sekedar itulah gitu. Terus agar pada akhirnya keberadaan P3 pun juga, oh ya P3 diketuai Haji Badri gitu. Nah, terkait tentang ada beberapa elit partai di Provinsi Banten ini yang gabung ke kita. Pertama, saya selaku pribadi kader partai, terus juga kita ketahui bersama bahwa P3 sekarang kan mengusung tema jalan pulang menuju Ka'bah. Dengan adanya kader elit partai ke kita, ya saya patut bersyukur. Berarti mereka sudah menawaitukan diri untuk pulang menuju Ka'bah atau pulang kembali ke rumah besar umat Islam. Gitu. Jadi simbol Ka'bah di logo P3 ini mempengaruhi kira? Mayoritas di Provinsi Banten Muslim. Dengan logo Ka'bah, bahwa mengingatkan kita kembali, katakan sholat, dimanapun sholatnya, ya, pasti madhabnya tetap kiblatnya Ka'bah. Betul. Maka tidak jarang ketika ingat Ka'bah maka ingat P3. Ya dong, gitu. Terus boleh. tidak jarang juga kader-kader kita yang suka membawa tagline Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, dan P3 pilihanku. Banyaknya elit-elit politik yang masuk P3 saat ini. Apakah akan berpengaruh kepada struktural yang sekarang? Tidak. Kita dengan adanya, kita sepakat ya, dengan adanya elit politik yang bergabung ke rumah besar umat Islam ini, tidak juga membuat risih kader-kader yang lain yang udah berada duluan di P3. Karena konteks kita, kesepakatan kita adalah kita pengen berbuat yang terbaik dan mendapatkan suara terbanyak, sekaligus pengen mensejajarkan dengan partai-partai yang emang kemarin periode pemilu 2019 memenangi pemilu. Jadi para elit yang sudah duluan masuk struktur partai kita enjoy, malah semuanya bersyukur, semuanya welcome. Yang saya ketahui ketua, ujung tombak dari partai ini kan cita-cita politik bersama, untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, tantangan apa yang sekarang yang sedang dihadapi P3 untuk menggapai itu? Tantangan pertama, kita sadari bahwa Partai Persatuan Pembangunan di Provinsi Banten ini di parlemen, ya, di legislatif tidak terlalu banyak, cuma 5 kursi di provinsi. Ada yang kabupaten, kota yang emang tidak ada satupun kursi.
Tantangan pertama harus mengembalikan kejayaan itu kembali di pemilu 2024. Dengan cara apa? Dengan cara pertama rekrutmen kader. Nah, maka di kita sekarang setelah muktamar, Ya. kemarin muswil, setelah muswil kita ada program lagi muscab. Setelah muscab baru kita dihadapkan dengan suksesi verifikasi. Verifikasi? Suksesi verifikasi untuk peserta pemilu kan, ada verifikasi dari KPU. Terus yang berikutnya suksesi rekrutmen caleg-caleg yang nanti diutus untuk dicalonkan baik di legislatif maupun di eksekutif. Berarti tahapannya Ya. masih panjang. Masih panjang, tantangan kita masih banyak. Oke. Dan saya mengamini tidak mudah untuk meraih kepercayaan masyarakat tanpa dibentuk sebuah kebersamaan. Ya. Nah, dengan dasar itulah saya menawaitukan diri untuk kepada kader-kader yang ada di Provinsi Banten ini untuk bersama-sama membangun sinergi, bekerja nyata ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat agar keterpilihan, kesukaan, kesenangan masyarakat terhadap Partai P3 Provinsi Banten makin hari makin baik, makin bagus. Kalau suara di Banten ini P3 bisa mengusung sendiri atau tidak nanti di 2024 Untuk pilkada, gini, pilkada dengan PKPU yang baru sekarang kalau tidak salah, ya, pilkada itu setelah pileg, gitu. Kalau untuk sekarang belum, provinsi kita baru 5, provinsi 15 kalau tidak salah. Tapi karena pilkada di 2024, pilkada serentak di 2024 itu kan pelaksanaannya November. Ya. Tanggal 27 November kalau tidak salah. Ya. Harus juga melewati pileg dulu. Karena untuk kursi pilkada 2024 itu berangkat dari kursi pemilu dari 2024. Hitungannya di 2024. Ya, hitungannya di situ. Jadi kita bisa mengusung sendiri atau tidak bisa mengusung sendiri, jawabannya dari hasil ikhtiar kita, kursi kita nanti berapa gitu. Berapa keberhasilan kita di legislatifnya, baru bicara ke pilkadanya. Tapi yang saya penasaran, apakah bisa seorang mencalonkan diri dari, kayaknya untuk independen ini susah menang di kita. Gitu. Gaitan dari partai politik cenderung lebih menang ya kalau untuk kontestasi pilkada, banyak contohnya lah. Itu kira-kira tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai atau sosok calon? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi gini, wajar kalau emang calon yang diusung partai politik di kita ya, di Banten ini selalu memenangkan hajatan politik itu. Kenapa? Karena emang partai politik kan strukturalnya sudah jelas. Betul. Ya, ada dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan bahkan ada yang sudah mempunyai kader-kadernya di masing-masing RT RW. Jadi dengan dasar itu mereka sudah punya keluarga, mereka sudah punya teman, mereka sudah sudah dikenal dengan masyarakat gitu. Wajar kalau emang dari usungan dari partai politik selalu berhasil. Tapi juga kita harus sadari bersama di era digital ini, di pilkada atau tahun-tahun 2021 ini lebih ke figur. Ya, terkadang ada mau berangkat dari partai manapun, sepanjang emang sosok atau figurnya itu layak jual, ada harapan besar, harapannya untuk memenangkan, gitu. Maka harus ada kolaborasi antara partai, harus mampu mengkolaborasikan dengan tokoh-tokoh yang emang nyata-nyatanya emang layak jual, gitu. Sehingga keberadaan partai juga ada masanya, dapat raihan massa. Yang kedua dari sisi
figurnya juga emang layak gitu. Kapasitas dari sisi calon sendiri. Si calon sendiri itu udah layak emang. Kalau di P3 tuh, cara penilaian bahwa seseorang itu layak untuk dicalonkan apa itu? Apakah misalkan dari sisi kedekatan emosional dengan ketua atau dari kerabat? Gak gitu, kayak gitu. Kita kan milik umat, kita tuh milik semuanya, sehingga tidak boleh karena mentang-mentang dekat, ya, terus kita usung, tidak juga. Jadi ada tahapan-tahapan partai. Saya yakin tidak hanya P3. Semua partai melakukan itu, kan dilihat tadi. Sebelum mengusung itu harus melalui tahapan survei. Sisi popularitasnya sampai sejauh mana? Ya. Elektabilitasnya sampai sejauh mana? Gitu ya. Ya, terakhir isi tasnya sampai seberapa banyak. Gitu tuh. Sekalipun emang pada akhirnya manusia itu tidak boleh mendahului yang kuasa. Tapi karena di politik harus ada juga acuannya agar tidak ada kesan ujug-ujug. Ya, dengan kedekatan ujug-ujug dapat dicalonkan, tidak gitu juga. Ya, kita butuh kajian-kajian. Semua partai juga saya yakin sama. Di P3 juga sama. Cuma mungkin P3 lebih lentur, P3 lebih menghargai. Contoh gini, ketika ada pilkada kabupaten kota, ya kita akan hargai betul hasil kinerja kerja kerasnya ketua-ketua DPC dan pengurus harian DPC kabupaten kota masing-masing, agar mereka tahu, mereka menseleksi mana yang kira-kira tokoh layak jual, baik dari internal, dari eksternal, kita kaji, terus diajukan ke provinsi, provinsi ajukan lagi ke pusat, nanti ada perintah pusat agar kita mengusung calon yang emang sudah melalui tahapan-tahapan tadi. Berarti syarat utamanya itu bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Layak jual. Layak jual. Diobral. Iya. Ya kita kalaupun punya calon terus masyarakatnya nggak mau gimana gitu. Iya. Di 2024 ini, Baik. saya melihatnya bakal ada peperangan terbuka. Kenapa? Karena yang petahana saat ini kan terakhir menjabat sampai hanya 2021. Artinya Pilgub 2024 ada kekosongan 1,5 tahun lah kurang lebih. Popularitas bakal calon akan lebih banyak. Yeah. Saya hanya ingin menegaskan, ketua nyalon jadi di Pilgub nggak? Ini kalau Kang Benson nih kalau ngomong kadang-kadang tidak satu dulu langsung ke 10. Nah, gini, di politik tuh saya udah ulang-ulang tadi, politik dinamis gitu deh. Tinggal karena tahun sekarang kan masih tahun 2021. Pelaksanaan pilkada itu tahun 2022. Tahun 2024. Habis masa bakti gubernur 2022. 2022 ya. Ya, maka kita lihat saja nanti gitu tuh. Tapi saya berpolitik, saya orang politik yang selalu mengedepankan ukur diri. Artinya hal yang mustahil saya akan maju tanpa ada tadi dari sisi elektabilitas, dari sisi popularitas, yang terakhir dari sisi isi tasnya. Jadi tinggal bicaranya nanti aja karena politik mah dinamis. Ya, tambahkan saya juga sekarang siapa sih? Saya cuma wakil wali kota gitu. Popularitas itu sampai sejauh mana sih? Kan belum juga. Nantilah gimana nanti. Tapi apapun itu doanya aja. Tinggal kembali lagi karena kita mau pengurus partai, dari partai kita nyarahannya kayak gimana gitu. Dari sisi masyarakatnya gimana? Restu apa tidak ke kita? Jawabannya sebetulnya di masyarakat. Sehebat apapun kita, sepanjang masyarakatnya tidak pakai kita, tidak senang dengan kita, ya bukan siapa-siapa, kita tidak ada arti sama sekali. Dan hari ini jawaban ketua pun politis sih. Ya, enggak juga, apa adanya aja. Tadi dinamis tadi. Ya. Ketua, kita nggak ya, baju kita sama ini putih. Apa tuh? Putih? Iya. Suci. Cuma nasibnya ada di lengan aja. Gitu? Ketua panjang, nasibnya panjang. Karena saya juga hampir setengahnya di setengah tuh, udah giling-giling ya.